Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Capstone CA19 yang bertemakan transformasi digital. Hari ini akan sedikit menyajikan pitching kami untuk capstone project kami yang berjudul Transformasi Digital Menggunakan Layanan Microsoft 365. Baiklah, kami akan langsung masuk saja ke pitching kami pada siang hari ini. Untuk memenuhi laporan akhir capstone project dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Latar belakang. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, siswa harus bersiap untuk memasuki dunia kerja global yang mengalami transformasi digital besar-besaran. Pergeseran ini mendorong banyak instansi pendidikan untuk mengubah pola pikir mereka tentang tidak hanya hal apa saja yang harus dipelajari siswa, tetapi juga bagaimana cara siswa seharusnya belajar. Sudut pandang permasalahan kami terdiri dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang staf, dosen, dan juga mahasiswa. Problem capstone kami untuk transformasi digital dari sudut pandang staf, yaitu staf perlu melakukan transformasi digital agar manajemen operasional universitas berjalan efisien, seperti pengarsipan, pembuatan laporan, ataupun mengatur jadwal rapat yang dapat secara otomatis terlihat oleh civitas akademik kapanpun dan juga dimanapun mereka berada, hanya dengan menggunakan device yang terkoneksi dengan internet. Kemudian dari sudut pandang dosen, yaitu dosen perlu melakukan pendekatan yang lebih praktis untuk menilai ataupun mengevaluasi hasil kinerja siswa, serta juga dapat meningkatkan hasil belajar. Teknologi dapat membantu untuk mendiagnosis kekurangan dengan lebih cepat dan juga tepat, seperti pembelajaran digital yang dapat memperkuat suasana belajar yang lebih kolaboratif. Sedangkan problem dari sudut pandang mahasiswa, yaitu mahasiswa perlu layanan terbaik yang dapat menghemat waktu dan juga biaya. Jika pembelajaran dilakukan secara biasanya, siswa diharuskan bolak-balik menuju universitas selama berjam-jam untuk mencapai universitas yang mana mahasiswa juga memerlukan waktu maupun biaya dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian solusi dari permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, dari sudut pandang staf. Staf dapat melakukan manajemen operasional secara digital, seperti memanajemen rencana dan juga menjadwalkan janji temu secara online dan melakukan pengarsipan dokumen secara digital, yaitu perpustakaan dokumen digital berupa link, agar mempermudah untuk dibagikan sebagai keperluan administrasi untuk civitas akademik. Kemudian dari segi dosen, dosen dapat melakukan pendekatan yang lebih praktis kepada siswa dengan menggunakan teknologi analitik yang lebih canggih, agar dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dibutuhkan setiap anak di ruang kelas untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar siswa dan juga meningkatkan hasil belajar. Dari segi siswa, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran secara daring agar dapat menghemat waktu maupun juga biaya. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang, siswa akan dengan sangat mudah melakukan transformasi digital agar mendapatkan kualitas pembelajaran yang efektif namun tetap kolaboratif. Manfaat dari solusi yang sudah kami sajikan, yaitu yang pertama, staf, dosen, dan juga mahasiswa dapat membuat, melihat, dan mengelola rencana pekerjaan sesuai dengan tempo waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan to-do list di Microsoft Task Planner and To-Do. Yang kedua, staf, dosen, dan juga mahasiswa dapat membuat dan mengakses catatan digital kapanpun dan dimanapun untuk mengurangi penggunaan kertas hanya dengan Microsoft OneNote. Yang ketiga, staf, dosen, dan juga mahasiswa dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah dan juga efektif, seperti grup, ruang diskusi, ruang chat pribadi melalui Microsoft Teams.
Yang keempat, staf, dosen, dan mahasiswa dapat dengan mudah untuk mengajukan berkas atau meminta pendapat dengan efisien dan juga efektif, serta dapat diakses dengan mudah menggunakan Microsoft Forms. Yang kelima, staf, dosen, dan mahasiswa dapat mengakses perpustakaan dokumen dengan cepat menggunakan Microsoft SharePoint. Dan yang terakhir adalah dosen dapat melakukan pembelajaran dengan mudah, layaknya melakukan pembelajaran langsung menggunakan papan tulis seperti di kelas dengan fitur whiteboard pada Microsoft Teams. Flowchart proses dari transformasi digital menggunakan Microsoft 365, yaitu yang pertama, start, menerima mahasiswa baru dilakukan oleh staf, kemudian staf akan mengatur kebutuhan administrasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat dan juga mengatur rencana pekerjaan civitas akademik, lalu kemudian akan menjadi media penghubung untuk berkomunikasi antar civitas akademik. Itu akan dilakukan oleh staf. Kemudian staf akan mengatur atau memberikan surat perizinan orang tua ketika orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran pada Universitas X. Kemudian staf akan mengatur jadwal dosen, kemudian mengkonfirmasi kepada dosen terkait jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Setelah mengatur jadwal dosen, staf akan mengatur jadwal mahasiswa dan akan dikonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan terkait jadwal pembelajarannya di universitas. Kemudian dari segi dosen, dosen akan mengajar mahasiswa. Ketika sudah mengajar mahasiswa dan mahasiswa sudah mencapai semester tertentu, mahasiswa akan melakukan bimbingan. Bimbingan ini tentunya bertujuan untuk penelitian atau melakukan penelitian terhadap sesuatu ataupun juga pengabdian dan akan menghasilkan sebuah laporan dan yang mana laporan tersebut harus melalui atau disetujui oleh dosen pembimbingnya. Kemudian dari segi mahasiswa akan melakukan pendaftaran mahasiswa baru pada universitas, kemudian melakukan administrasi sesuai dengan petunjuk staf, kemudian mahasiswa akan dimasukkan ke dalam grup angkatan dan juga ke dalam grup kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Setelah itu, mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan kegiatan berkelompok atau diskusi kelompok. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan konsultasi dan juga koordinasi dengan dosen terkait dengan seluruh kegiatan pembelajaran pada universitas. Setelah mereka melakukan konsultasi dan juga koordinasi terkait pembelajaran, mereka akan melakukan pembelajaran di mana ketika mereka telah selesai melakukan pembelajaran, mereka akan melakukan pendaftaran dan juga rangkaian acara wisuda. Ketika mahasiswa sudah mendaftarkan laporan akhir mereka dan juga mendaftarkan diri mereka pada acara wisuda, mereka akan dinyatakan lulus dan mereka keluar dari universitas dan tidak melakukan kegiatan pembelajaran lagi pada universitas tersebut. Kemudian kompetitor overview. Tentunya juga Microsoft mempunyai kompetitor overview atau competitor comparison. Di sini kita akan membandingkan beberapa kompetitor sejenis dengan layanan dari Microsoft 365, yaitu yang pertama itu Google Classroom, yang kedua Zoom, dan juga yang ketiga adalah Skype. Kompetitor review. Yang pertama, Google Meet memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan video hingga 100 peserta saja. Dan juga untuk pengguna gratis, durasi rapat video dibatasi hanya maksimal hingga 60 menit. Dan juga Google Meet tidak bisa menggunakan fitur mute kepada peserta, sehingga di dalam proses belajar mengajar akan sedikit tricky ketika kita ingin bertanya hanya kepada satu orang siswa saja dan kita diharuskan untuk memute atau men-silentkan siswa atau peserta lainnya agar tidak mengganggu proses tanya jawab. Yang kedua yaitu Zoom. Zoom memiliki kapasitas peserta hingga 100 orang untuk akun gratisnya. Zoom juga membatasi durasi rapat videonya yaitu maksimal hanya sampai dengan 40 menit untuk satu sesinya. Dan yang terakhir adalah Skype.
Skype bisa menampung 50 peserta meeting dengan durasi waktu yang disediakan adalah 4 jam untuk satu sesi meetingnya dengan batasan 10 jam per hari dan juga 100 jam per bulan. Yang mana hal ini jauh berbeda dengan Microsoft Teams yang sudah disediakan oleh Microsoft. Karena Microsoft Teams itu mempunyai fitur-fitur dan layanan yang jauh lebih lengkap untuk digunakan sebagai media penghubung untuk pembelajaran daring. Kemudian kita akan bertemu dengan tim dari Capstone CA19, itu yang pertama dengan saya sendiri, Siti Rizkia, dengan ID kegiatan 3722760. Kemudian yang kedua rekan saya yaitu Rika Apriani dengan ID kegiatan 3562450. Dan yang terakhir adalah Dias Ilyasa Rifai dengan ID kegiatan yaitu 3826198. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan adalah yang pertama, dengan Microsoft 365 kita bisa melakukan manajemen operasional universitas agar lebih efisien. Melakukan manajemen operasional tentunya sangat membutuhkan waktu dan juga ketelitian. Microsoft 365 bisa menjadi alternatif pilihan untuk membantu kegiatan manajemen operasional agar menghasilkan manajemen operasional yang praktis namun tetap efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Yang kedua, yaitu dengan Microsoft 365, kita dapat melakukan pembelajaran yang selain memberikan pelajaran, tetapi juga memberikan pengetahuan teknologi sehingga tidak hanya menerima dan mengetahui materi kita. Kita juga dapat menggunakan teknologi tersebut yang semakin pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Evaluasi juga bisa dilakukan dan diberikan dengan memanfaatkan teknologi Microsoft 365 karena bisa dengan cepat membantu mendiagnosis sesuatu kekurangan. Dan yang terakhir adalah dengan Microsoft 365, kita bisa menggunakan layanan digital terbaik yang bukan hanya bagus dari segi layanan, akan tetapi juga mempertimbangkan waktu dan juga biaya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja sedikit pitching dari kelompok Capstone CA19. Saya Siti Rizkia dan dua rekan saya yaitu Rika Apriani dan Dias Ilyasa Rifai mengucapkan terima kasih dan maaf untuk pitchingnya jika kami masih banyak kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.